Shalom keluarga damai yang dikasih Tuhan, bersyukur saat ini kita sama-sama boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Samas 5 Februari 2025. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas segala anugerah dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tema hari ini adalah Yesaya menjawab panggilan Allah. Terambil dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-8. Tapi saya akan membacakan hanya ayat ke-8 saja. Yesaya pasal 6 ayat ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita?" Sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Keluarga damai yang dikasih Tuhan. Pada saat ini, siapa orang yang kita kagumi atau idolakan dalam kehidupan kita? Dan ketika tiba-tiba orang itu memanggil kita untuk bertemu, bagaimanakah respon kita? Kalau saya pada saat ini mengidolakan Julian Caesar, seorang yang sering dikenal dengan Uwan Caesar, seorang vokalis grup musik Juicy Luicy. Bila saya bisa diberikan kesempatan untuk bertemu, pasti sangat senang. Tetapi bingung, karena saya yang bukan siapa-siapa, kenapa diberikan kesempatan untuk bertemu? Sedangkan Uwan itu adalah orang yang terkenal dan banyak fansnya. Malahan saya berpikir, ini beneran atau tidak ya? Atau prank saja? Atau mungkin saya hanya ada di dalam alam mimpi? Apalagi pada saat ini, keluarga damai, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimanakah perasaan kita dan respon kita? Yesaya 6 ayat 1 sampai 13 merupakan perikop yang diberikan judul Tuhan memanggil dan mengutus Yesaya. Di ayat yang pertama ada latar belakang pemanggilan Yesaya, yaitu pada tahun matinya Raja Uzia. Raja Uzia adalah raja yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan memerintah kurang lebih 50 tahun. Dapat dilihat di 2 Tawarik 26 ayat yang keempat. Setelah kematian Raja Uzia, Tuhan memberikan penglihatan kepada Yesaya. Di situ keadaan yang sangat tidak terduga terjadi ketika Yesaya melihat kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan beserta dengan para serafim. Pada saat itu tidak semua orang dapat melihat Tuhan karena Tuhan itu kudus. Dan bila bertatapan muka secara langsung maka akan meninggal. Karena manusia memiliki natur dosa. Hal ini disadari oleh Yesaya. Sehingga ia berkata bahwa celakalah aku, binasa aku. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Poin yang pertama kita renungkan di dalam proses Tuhan memanggil Yesaya adalah Yesaya sadar bahwa ada keterbatasan pada dirinya dan bukan hanya pada dirinya saja tetapi bangsanya juga. Ia menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kata najis biasa digunakan untuk korban yang tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga ia sadar dirinya dan bangsanya adalah pribadi yang tidak layak karena telah melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Apa itu? Yaitu mabuk dengan minuman keras dan membenarkan yang salah. Oleh karena itu Yesaya sadar bahwa ketika dirinya bertemu dengan Tuhan yang kudus itu, maka dirinya akan binasa pada saat itu juga. Dan kita mau merefleksikan bagaimana dengan kita yang sudah dipanggil Allah, yang sudah menjadi umat yang percaya kepadanya. Ketika kita beribadah atau melayani ataupun menjalani panggilannya, apakah kita merasa diri kita sudah layak? Saya mampu melakukan segala itu. Saya sudah biasa beribadah kepada Tuhan. Ataukah kita merasa Tuhan saya tidak layak? Terus kuduskan hamba-Mu ini. Terus rayakan hamba-Mu ini untuk beribadah kepadamu dan melayanimu. Di poin yang kedua ini, Allah mempersiapkan seseorang yang dipanggilnya. Tuhan tahu bahwa Yesaya sudah mengetahui keterbatasan dan ketidaklayakan dirinya dan juga bangsanya, sehingga ia terlebih dahulu bertindak untuk melayakkan Yesaya.
dalam melayani Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tegar tengkuk dan tidak layak itu. Kita bisa melihat pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7 bagaimana proses Allah mempersiapkan Yesaya. Pengakuan Yesaya bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir diberikan pengudusan sehingga dosa dan kesalahan dari Yesaya diampuni. Begitu juga dengan kita. Karena kasih dan anugerah daripada Allah dalam kehidupan kita, kita yang tidak layak di hadapannya sudah dirayakan untuk datang ke hadiratnya dan memenuhi panggilannya. Kita mau merefleksi bagaimana respon kita ketika kita mengetahui bahwa karena anugerah Allah itu kita dilayakan untuk datang kepadanya. Kita mau merespon dengan baik dan aktif di dalam menjalani segala panggilan Tuhan yang terlebih dahulu melayakkan kita dan memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Keluarga damai yang dikasihi Tuhan, Allah ketika memanggil Yesaya telah mempersiapkan terlebih dahulu sebelum memanggil dan mengutusnya. Yesaya dapat berjumpa secara langsung dengan Tuhan, menyadari ketidaklayakan dirinya dan juga bangsanya, serta menerima pengudusan dari Allah. Setelah siap untuk dipanggil dan diutus, maka di ayat yang ke-8, Allah menyatakan siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita. Tuhan bertanya kepada Yesaya mengenai panggilannya dalam memberitakan firman Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tegar tengkuk dan hatinya keras itu. Bisa saja Yesaya mengatakan tidak dan menyebut nama orang lain. Tetapi Yesaya tanpa bertanya mengapa dirinya dipanggil dan diutus dan bagaimana bisa dirinya yang tidak layak ini menjalani panggilan Tuhan. Ia langsung menjawab, ini aku, utuslah aku. Keseriusan yang ditunjukkan oleh Yesaya karena ia menyadari bahwa di tengah panggilan Tuhan akan ada penyertaan dan kuasa untuk dirinya dapat melakukan segala yang telah dinyatakan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Perjalanan pemberitaan firman Tuhan yang dijalani oleh Yesaya tidak mudah. Di tengah situasi tersebut, Yesaya tetap mau diutus tanpa ragu. Dan bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mau mengikuti teladan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Di dalam mempersiapkan ini saya teringat dengan lagu, ku persembahkan hidupku. Bagaimana ini aku, semua milikmu, ku serahkan kepadamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, harapan dan hasrat yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku padamu Tuhan, untuk kemuliaanmu. Ku berikan hidupku ini sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kita menyadari bagaimana kehidupan kita melalui lagu ini. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Tuhan yang memampukan dan memproses kehidupan kita. Dan kita mau meresponinya dengan baik. Terkadang ada orang yang berfokus kepada keberdosaannya saja sehingga tidak mau menerima panggilan Tuhan. Ada orang yang merasa diri benar dan melakukan panggilan Tuhan dengan semaunya sendiri. Tetapi juga ada orang yang sadar panggilan Tuhan. Tahu keberadaan dirinya yang berdosa dan tidak layak. Tahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan kelayakan dan keselamatan kepada dirinya untuk dapat menjawab panggilan dan menjalani dengan baik. Dan akhirnya orang tersebut mau menerima panggilan pengutusan daripada Allah dengan terus bersandar kepada pimpinannya dan firman Tuhan. Termasuk manakah diri pribadi kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan untuk kita meresponi panggilan itu dengan baik. Mari kita belajar dari Yesaya yang menyadari keberadaan dirinya, sadar akan pengudusan dari Allah, serta akhirnya mau merespon dengan mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau telah memanggil setiap kami sesuai dengan keberadaan diri kami. Pimpin kami, berikan hikmat kepada kami, berikan hati kepada kami, hati yang mau terus diproses, dibentuk seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apapun panggilan yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami jalani dan responi dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.